Kolaborasi Modul 3.1. Tujuan pembelajaran khusus tugas kali ini adalah CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Robert John Meehan mengatakan sumber berharga yang dimiliki seorang guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerjasama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Kasus kali ini adalah John adalah murid kelas 3 SD. Dia anak yang baik, suka menyanyi dan sopan. Dia juga anak yang mau belajar, namun ia sangat kesulitan membaca. Dia bisa membaca dengan lancar maksimal 5 kalimat. Setelah itu dia akan kehilangan konsentrasi dan tidak mampu melanjutkan membaca. Hal ini membuatnya kesulitan memahami kalimat, sehingga tanpa bantuan dia tidak bisa mengerjakan tes yang diberikan. Dia juga kesulitan mengingat. Pada saat guru kelasnya memberi tambahan pelajaran, setelah selesai belajar dan ditanya kembali, dia lupa apa yang baru saja dipelajari. Setiap kali pembagian hasil ulangan, dia akan menerima hasil tesnya dengan sedih dan berkata, "Pasti nilaiku jelek." Padahal dia belum membukanya dan memang nilainya tidak ada yang lebih dari 5. Di tahun itu belum booming pembelajaran berdiferensiasi maupun guru bantu yang bisa diminta bantuannya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Wali kelas sangat kebingungan pada saat membuat rapor karena anak tersebut tahun sebelumnya sudah tidak naik kelas. Namun jika dinaikkan, ia akan lebih kesulitan karena materi kelas berikutnya pasti lebih sulit, sedangkan dia belum lancar membaca. Guru sudah berusaha semaksimal yang dia bisa, salah satunya dengan memberi tambahan pelajaran. Syarat kenaikan kelas di sekolah itu adalah maksimal 3 nilai yang di bawah KKM. Sedangkan anak ini memiliki 7 nilai di bawah KKM. Dilema berikutnya, jika dia tidak dinaikkan maka dia akan 2 kali tidak naik. Ini juga akan mempengaruhi psikologisnya sebagai murid paling besar di kelas. Paradigma yang digunakan yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan, perlakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis rasa peduli. Berikut ini adalah 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Dilema keadilan lawan rasa kasihan. Sebenarnya adil jika memutuskan untuk tidak menaikkan anak karena sesuai aturan yang ada di sekolah itu, yaitu jika nilai yang di bawah KKM lebih dari 3 mapel, anak tersebut tidak dapat naik kelas, sebagaimana juga diterapkan untuk siswa lainnya. Namun anak itu sudah pernah tidak naik di tahun sebelumnya. Jika dia tidak naik lagi, maka itu bisa membuatnya rendah diri karena menjadi siswa paling besar di kelas. Yang kedua, yang terlibat dalam situasi ini adalah guru atau wali kelas, kepala sekolah, orang tua, murid, dan yayasan. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, bagaimana jika hal ini terjadi pada keluarga kita? Kemudian orang tua bisa saja protes dengan share di medsos atau mengadu ke Dignas. Kemudian yang ketiga, guru-guru lain pun menyampaikan bahwa John adalah anak yang karakternya baik. Bagaimana jika anak ini menjadi minder dan turun motivasi belajarnya karena tidak naik kelas? Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama adalah uji legal, tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Uji regulasi atau standar profesional, ada pelanggaran peraturan pada bagian prasyarat kenaikan kelas. Uji publikasi, jika keputusan pada akhirnya tidak menaikkan anak dan orang tua menviralkan, sekolah akan terdampak negatif, guru akan tidak nyaman bekerja. Hal ini akan mempengaruhi kelasnya dan komunikasi dengan wali murid juga akan terganggu.
Uji intuisi, jika anak tersebut tidak dinaikkan, maka akan timbul rasa bersalah dalam hati karena berpikir bagaimana perasaan anak ini kalau harus tidak naik untuk kedua kalinya. Uji panutan atau idola, guru idola saya akan mengambil keputusan untuk memperjuangkan kenaikan kelas muridnya. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang digunakan, yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan, perlakuan yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Langkah keenam adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan langkah ketujuh adalah investigasi opsi trilema, yaitu tetap menaikkan anak tersebut dengan kontrak belajar, di mana siswa akan tetap mengejar ketertinggalannya dibantu oleh guru dan orang tua. Langkah ke-8 adalah buat keputusan, tetap menaikkan John ke kelas 4 dengan bersyarat, yaitu dalam jangka waktu yang disepakati antara orang tua dan wali kelas, anak tersebut harus memenuhi mata pelajaran yang masih di bawah KKM. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. 7 nilai di bawah KKM seharusnya cukup menjadi alasan untuk tidak menaikkan anak. Namun dilema tidak menaikkan siswa adalah benar karena berpikir berbasis peraturan. Sedangkan memberikan pengecualian atas dasar masa depan anak juga tidaklah salah karena berpikir berbasis rasa peduli. Hal-hal menarik dan tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan ini adalah ternyata dalam pengambilan keputusan harus melalui tahap yang mendalam agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga, pentingnya meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang.